Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabir Habib Al Mahmud. Saya selaku owner dari peternakan bebek petelur FB Farm dan juga pengolahan telur asin di daerah Indramayu. Saya terjun di dunia perbebekan atau bebek petelur ini sesuai dengan bidang gitu, Mas. Kebiasaan kita bisa di sini tuh karena dorongan dari orang tua juga. Sengaja kami bangun sebuah peternakan di sini karena emang di sini suatu peluang bebek dari hasil telurnya itu langka loh, Mas, itu. Jadi kalaupun ada tengkulak-tengkulak telur asin itu jauh ngambilnya. Nah, jadi saya berusaha keras di sini selama 3 tahun ini membangun sebuah peternakan untuk menyediakan barang di desa sendiri gitu, Mas. Pertama kita mendirikan sebuah peternakan ini kita kuli sama teman. Kita kuli ngikut sama teman nyari ilmunya, kalau orang bilang kan harus ada dasarnya kalau itu supaya peternakan bisa maju dan berhasil gitu loh, Mas. Jadi pertama-tama kita kuli nyari ilmu bareng kurang lebih setahunan lah, ada lah ngikut kuli itu, kadang datang kadang enggak kita tuh hadir gitu loh. Usai itu kita mencoba dimodalin dari si teman ini loh, nih kita naruh bebek sekian ratus, dikelola, kalau besar udah besar diambil nanti sama pemiliknya gitu, nanti bagi hasil gitu loh, Mas. Untuk awalan kan itu ada laba tuh, ada laba ataupun uang lebihan gitu loh. Nah dari situ kita kembangkan sendiri, kita mandiri. Situ udah mulai mandiri selama 1 tahun. Yang pertama kita ternak bukan petelur, pertamanya kita berdaging. Nah dari pedaging kita pernah ternak paling banyak itu 1000 ekor. 1000 ekor pertama kita terjun. Dari situ kita jatuh, Mas. Satu, biaya pakan tinggi. Kedua, penjualan lagi mahal. Karena penjualan lagi mahal dan harga pakan tinggi, makanya kita di situ jatuh, harga bebek jelek. Nah di situ kita mikir lagi, kita jual semua bebeknya, kita kuras, nanti kita ternak ulang yaitu bebek petelur. Kan kita kan pertamanya pembibitan tuh ya, pertama dari meri, kalau orang sini bilang kan meri tuh, dari meri itu kan kalau kita jual 2 bulan aja udah ada harganya mahal. Nah kalau kita nggak sesuai harganya, kita ternak sampai besar sampai bertelur sendiri gitu, Mas. Momen yang paling sulit adalah ketika harga pakan lagi mahal dan langka, dan di situ penjualan yang paling murahnya itu lagi murah-murahnya gitu loh. Itu yang kita paling pusing, Mas. Nah di situ kita harus bisa cerdas-cerdas untuk mengolah telur ini. Gimana caranya harga telur tetap stabil sedangkan harga pakan itu naik? Gimana caranya? Ya, makanya kita buatlah telur asin. Kan antara telur mentah dan telur asin itu beda harganya. Makanya kita jual semua mulai sekarang kita jual semua produk sendiri gitu loh, biar harga pakan sama biaya pengeluaran tertutupi semua. Makanya kita buat telur asin sendiri gitu dengan label FB Farm sendiri gitu. Motivasinya ya karena emang saya paham betul grafik penjualan ataupun grafik kelangkaan di daerah Indramayu. Yang namanya bebek petelur itu jauh, Mas. Kalau di daerah kita Suka Selamat sini jarang yang peternak itu tuh, yang bertahan lama tuh jarang. Makanya kita bangun lebih keras lagi, walaupun masih jatuh bangun, tapi kita sesuaikan sama kemampuan kita lah. Kalau lagi emang cuacanya nggak mendukung, oke kita libur, tapi kita harus bangkit lagi, nggak boleh berhenti, karena ini perjuangan membangun FB Farm udah lama, kurang lebih 3 tahunan gitu ya. Kurang lebih teman-teman kita mah kalau ngelihat peternak ya seneng gitu loh, punya teman bisa usaha sendiri apa sendiri gitu loh, nggak tergantung sama perusahaan-perusahaan lain gitu, bisa mendirikan suatu produk kan bukan suatu hal yang tidak gampang gitu, orang mendirikan suatu produk gitu. Makanya ya mungkin pandangan teman-teman kita emang bagus lah gitu, mendukung gitu loh. Kalau namanya dia peternak bebek itu nggak jauh-jauh dari pakan, Mas. Jadi yang namanya pakan itu kita harus press supaya angka pembelian pakan ini nggak melambung tinggi gitu. Kan kalau namanya bebek dikasih makan berapapun pasti habis. Mau 1 kintal 2 kintal pasti habis namanya bebek tuh, terus makan. Tapi kita kan ada standar SOP-nya, jadi per 100 ekor berapa kilo per harinya gitu loh. Kalau kita di sini per 100 ekor itu kita kasih angka 12 kilo per hari. Jadi kita kasih makan juga nggak setiap lapar makan enggak, tapi 2 kali aja, pagi dan sore. Pagi jam 7, sore jam 4 atau jam 5-an. Kalau untuk pakan jelas beda. Kalau di konsep kita FB Farm sini kan kita kan makannya nggak pakai full pakan pabrikan, jadi kita nyari dari alam, ada beli ada gitu, tapi nggak full beli. Perbedaan antara pakan bebek petelur dan bebek berdaging, kalau petelur dia fokusnya ke remisan atau amis-amisan supaya merangsang si telur.
Sedangkan kalau bebek pedaging dia asal kenyang, kalau di konsep kita asal kenyang, bebek makannya lahap, udah cukup, nggak perlu remisan-remisan yang lain gitu, yang penting kenyang dia. Kalau sebenarnya kalau untuk pengolahan telur asin kita sama sih, menggunakan bahan-bahan alami aja dari tanah sama garam dan campuran-campuran lainnya gitu. Keunikannya yang enggak sih, cuman mungkin rasanya agak beda gitu, mungkin lebih masir atau gimana gitu dalamannya itu kan, karena kita kan bebeknya bebek kandangan gitu loh. Kami menggunakan media sosial juga iya, terus juga langsung ke masyarakat atau door to door iya gitu. Semuanya kita manfaatkan, selagi ada peluang kita gunakan gitu Mas. Untuk kedepannya kami banyak peluang Mas. Yang pertama telur asin. Telur asin itu kita mau mengadakan satu varian baru, yaitu telur asin bakar yang dalam prosesnya nanti dipanggang. Jadi di sini belum ada sama sekali telur asin bakar, tapi rasanya sama tapi gurih, lebih gurih. Dan yang kedua untuk peternakan sendiri, nanti kita kalau insya Allah kalau ada modal lebih lah, kita mau bikin pakan jadi. Jadi nanti peternak-peternak itu nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing nyali pakan. Nanti pakan bisa ngambil dari FB Farm sendiri gitu Mas. Kalau penanganan untuk lingkungan ya Mas, makanya kita sebelum berternak itu kita usahakan cari lokasi ataupun kandang peternakan yang kira-kira tidak mengganggu lingkungan. Contohnya saya kan orang pedesaan ya. Saya rela-rela dari pedesaan tuh mindah ke tengah-tengah sawah ini untuk apa? Untuk membangun peternakan ini. Supaya apa? Dampak lingkungannya itu baik untuk masyarakat. Toh kalaupun iya lagi panen ataupun masa padi bertumbuh, kan ada rumput-rumput tuh Mas. Ini kata orang sawahnya juga disuruh lepas liarkan nggak apa-apa Mas, katanya biar makanin rumput-rumput. Jadi saling menguntungkan antara petani dan peternak itu Mas. Kalau untuk kerjasama untuk masyarakat itu paling kita membuang kotoran limbah Mas. Jadi antara kotoran limbah ini supaya tidak terbuang sia-sia, kita manfaatkan petani-petani sini. Jadi antara kotoran itu bisa kita manfaatkan untuk tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran dan padi dan lainnya, antar serah para petani mau menggunakannya untuk apa gitu. Sebenarnya kalau siklus di peternakan ini sebenarnya nggak ada, cuman ini kan maunya kita SOP gitu loh. Kalau biasanya kan musim penghujan itu di bulan-bulan seperti ini. Kurang lebih kita menjual bebek itu di bulan-bulan 12, bulan 1 2 itu kita liburkan kandang kosong, pengeringan kandang, pengurusan kandang full gitu. Jadi bebek kosong semua kita liburkan. Nanti kita mulai lagi bulan 3. Kira-kira cuacanya cerah. Kalau cuacanya bagus ya kita masih tetap lanjut sebenarnya. Setahun itu kita bisa libur 2-3 bulan. Bulan 12, bulan 1 dan 2 gitu. Sebenarnya bukan karena virus, cuman karena kita kan berhati-hati aja gitu supaya tidak jatuh lagi seperti tahun-tahun sebelumnya gitu kan, karena kita peternakan udah lama gitu, udah tahu bulan-bulan ini jangan ternak dulu gitu loh. Biasanya begini, tapi biasanya aman kalau kita SOP-nya dijalankan seperti vaksin, kandang kering, pakannya terjamin, semuanya bagus, ya insya Allah nggak ada virus-virus seperti itu. Tapi kan itu kan SOP kita aja, maunya kita gitu sebagai peternak, supaya hewan-hewan yang di kandang kami itu pada sehat gitu, dijualnya lakunya bagus gitu Mas. Kalau dijualnya harga murah karena sakit gitu, karena ya kayak gitu tadi, kurang SOP gitu loh dalam vaksinasi dan lain sebagainya, pakan dan kandangnya juga ngaruh gitu. Bebek itu sebenarnya kalau di kandang itu bebek itu hewan air, hewan yang suka di air, makanya kan dia sering berenang di danau, di mana, di sawah. Nah, tapi dia tuh nggak mau yang namanya bebek kandangnya itu basah, karena itu buat produksi dia bertelur. Kalau kandang itu basah itu bisa menimbulkan virus ataupun kotoran-kotoran itu amoniak, kalau orang bilang mah naik, dia panas, uap panas, jadi becek gitu, lembab, bau gitu. Yang utama mah untuk para anak-anak muda, jangan malu untuk memulai usaha. Sama kami juga di sini dulunya jatuh bangun berapa juta juga kalah, dan namanya kita punya suatu tujuan, suatu keinginan untuk maju, ya kayak gitu, jatuh bangun itu udah biasa, jangan dihitung sebagai kerugian kalau itu. Jadi untuk anak-anak muda ya tetap mencari peluang usahanya, ya kira-kira jadi pengusaha lah. Kalau biasanya kalau anak-anak muda terjun ke sini biasanya lebih inovatif gitu Mas. Contohnya memanfaatkan sebuah media sosial itu bisa menjadi peluang usaha bagi banyak orang gitu loh. Di situ
kan bisa buat pemasaran produknya dia gitu loh, supaya lebih terkenal, supaya lebih meluas gitu pemasarannya gitu Mas. Tetap semangat untuk anak-anak muda untuk membangun usaha karena itu adalah aset masa depan kita.